Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anggaran Laba Rugi. Saya Indah Rawati Stinja. Saya Faradila Asmi. Saya Heri Firmawan. Saya Danur Ramadan. Saya Syaharani. Saya Nur Fatasari. Pengertian anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan atau entitas pada satu periode anggaran. Secara sederhana, anggaran laba rugi adalah jumlah laba atau rugi yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Penyusunan anggaran laba rugi bertujuan memberi informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran laba rugi. Yang pertama, anggaran penjualan. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran biaya produksi. Yang keempat, anggaran beban operasi. Yang kelima, anggaran pajak penghasilan badan. Yang keenam, anggaran kas. Itu menghitung nilai persediaan akhir barang jadi. Salah satu informasi yang disajikan dalam anggaran produksi adalah kualitas persediaan barang jadi yang akan dipegang oleh persediaan akhir periode, atau yang biasa kita kenal sebagai persediaan akhir barang jadi. Perhitungan biaya persediaan akhir barang jadi memerlukan informasi tentang asumsi arus biaya persediaan yang digunakan oleh perusahaan. Dua asumsi arus biaya persediaan yaitu: satu, metode FIFO. Metode FIFO bahwa biaya persediaan barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam satu periode akan menjadi beban pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual pertama dalam periode yang sama. Jika perusahaan menggunakan metode FIFO, maka biaya persediaan barang jadinya berasal dari persediaan barang jadi yang terakhir dibuat dalam satu periode. 2. Average. Metode average mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi adalah biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam suatu periode dan biaya persediaan barang jadi awal yang sudah di awal periode. Contoh soal: penjualan 1.600 unit ditambah persediaan akhir barang jadi 400 unit. Total barang jadi yang dibutuhkan 2.000 unit dikurangi persediaan awal barang jadi 200 unit. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi 1.800 unit. Total biaya persediaan barang jadi pada 1 Juli 2008 adalah 4 juta atau 2 juta per unit. Biaya produksi per unit untuk setiap barang berdasarkan anggaran produksi dan informasi tentang biaya persediaan per unit PT ABC. Hitunglah biaya persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode arus biaya 1 FIFO 2 average. Metode FIFO. Langkah 1. Jika menggunakan metode FIFO, maka biaya persediaan akhir barang jadi berasal dari biaya barang jadi yang terakhir yang dibuat pada satu periode. Pada contoh PT IFG, biaya produksi per unit jadi untuk bulan Juli sebesar 210.000 per unit, sehingga untuk setiap unit barang jadi yang ada di akhir bulan Juli 2008 akan memilih biaya per unit sebesar 220.000. Langkah 2. Dari anggaran produksi diketahui bahwa jumlah persediaan barang jadi per unit adalah 400 unit. Jadi, total biaya persediaan adalah 88 juta yang diperoleh dengan mengalihkan persediaan barang jadi dengan biaya produksi per unitnya. Baiklah, saya akan menjawab contoh soal yang ada di atas dengan menggunakan metode average.
Langkah pertama yaitu jika menggunakan metode average, kita harus menghitung terlebih dahulu total biaya produksi untuk bulan Juli dan total biaya persediaan awal barang jadi. Biaya produksi bulan Juli yaitu 396 juta yang didapat dari 220.000 dikali 1.800 unit dan nilai keseluruhan persediaan barang jadi awal sebesar 40 juta yang didapat dari 200 unit dikali 200.000. Kemudian langkah kedua yaitu tambahkan jumlah unit barang jadi yang diproduksi di bulan Juli 1.800 unit dengan jumlah unit persediaan awal barang jadi 200 unit. Kemudian jumlahkan juga biaya produksi bulan Juli 396 juta dengan total biaya persediaan awal barang jadi 40 juta untuk memperoleh total biaya persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual di bulan Juli. Kemudian masukkan ke dalam tabel yang dimana produksi bulan Juli unitnya 1.800 dengan biaya 396 juta, persediaan barang jadi awal 200 unit dengan biaya 40 juta, persediaan barang jadi untuk dijual 2.000 unit dengan biaya 436 juta. Kemudian langkah ketiga yaitu adalah hitunglah biaya per unit persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual dengan cara membagi total biaya persediaan barang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit persediaan akhir tersedia untuk dijual. Dalam contohnya yaitu adalah 436 juta dibagi 2.000 unit dengan hasil 218.000. Biaya per unit persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual akan menjadi biaya per unit untuk persediaan akhir barang jadi. Kemudian langkah keempat yaitu adalah nilai akhir persediaan barang jadi diperoleh dengan mengalihkan jumlah persediaan akhir barang jadi dengan biaya per unit persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Dengan contohnya yaitu adalah 218.000 dikali 400 unit dengan jumlah 87.200.000. 2. Menyusun anggaran laporan laba rugi. Yang pertama, anggaran produksi bulan Oktober 2008 menyajikan informasi sebagai berikut. Penjualan unit 6.000 ditambah persediaan akhir barang jadi 1.800, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 7.800 dikurang persediaan awal barang jadi 1.400, jumlah barang jadi yang diproduksi 6.400. 2. Harga jual barang jadi per unit selama bulan April 2008 diperkirakan sebesar 100.000. 3. Perusahaan menggunakan metode rata-rata dalam menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. 4. Total biaya persediaan barang jadi per 1 Oktober sebesar 84.000. 5. Biaya produksi selama bulan Oktober diperkirakan 391.800.000. 6. Pajak penghasilan diperkirakan sebesar 30%. 7. Beban penjualan untuk bulan April diperkirakan sebesar 40 juta. 8. Beban umum dan administrasi untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 25 juta. 9. Beban biaya bulan Oktober diperkirakan sebesar 26 juta. Langkah dalam membuat format laporan laba rugi. Yang pertama, membuat format anggaran laba rugi PT Abadi Raya. Kedua, masukkan perkiraan nilai penjualan untuk bulan Oktober ke dalam format anggaran penjualan. Nilai penjualan diperoleh dengan mengalihkan jumlah barang jadi yang akan diperkirakan akan dijual selama bulan Oktober dengan harga jual per unitnya 600 juta dalam kurung 100.000 kali 6.000 unit. 3. Masukkan data-data yang telah diberikan pada kasus di atas ke dalam format anggaran laba rugi. Informasi yang telah diberikan adalah biaya persediaan barang jadi awal, biaya produksi, beban penjualan, beban administrasi umum, serta beban bunga untuk bulan Oktober 2008. 4. Hitung nilai persediaan barang jadi. Setelah itu hasilnya dimasukkan ke format anggaran laba rugi. Berikut perhitungan nilai persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan asumsi arus biaya rata-rata. Biaya rata-rata persediaan untuk dijual sebesar 61.000 dalam kurung 475.800 juta dibagi 7.800 unit. Adapun biaya persediaan akhir barang jadi adalah 109 juta
juta 800.000 dalam kurung 61.000 kali 1.800 unit. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Langkah kelima, hitunglah beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan, beban lain-lain, dan laba sebelum pajak penghasilan. Perhatikan operasi penambahan atau pengurangan untuk memperoleh informasi-informasi di atas. Langkah keenam, hitunglah perkiraan beban pajak penghasilan yang diperoleh dengan menggalikan laba sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan badan. Perkiraan pajak penghasilan badan adalah Rp42.900.000 dalam kurung 143 juta dikali 30%. Langkah ketujuh, penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba yang dianggarkan dengan mengurangkan laba penjualan, laba pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Dapat dilihat dari PT Abadi Raya laporan anggaran laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2008, yaitu seperti adanya akun penjualan, akun beban pokok penjualan, saldo awal, persediaan barang jadi, biaya produksi, persediaan barang jadi, persediaan untuk dijual dikurangi persediaan akhir barang jadi, beban pokok penjualan, laba kotor yang dianggarkan, beban operasi, beban penjualan, beban administrasi, laba operasi yang dianggarkan, dapat, dan beban lain-lain, beban bunga, beban penjualan pajak penghasilan, perkiraan beban pajak penghasilan, laba bersih yang dianggarkan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.